Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers Wah, mahasiswa. Selamat datang di podcast perdana Lembaga Pers Mahasiswa Hukum, Eksepsi Talk, podcast bagi demokrasi untuk keadilan. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang mungkin pada topik pembahasan kali ini akan sangat komprehensif memberikan penjelasan kepada kita terkait proses pengkaderan yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Beliau merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin pada masanya, Kakanda Abdul Fatir Kasim, ST. Ini saya panggilnya Kakanda, kakak atau bagaimana ini, Kak? Fatir saja. Iya. Kak Fatir. Ya, Fatir. Bagaimana kabar ini, Kak, malam? Kalau waktu Makassar sekarang jam 9. 9. Ya, di sini masih jam 8 di sini waktu Indonesia Barat. Tapi kabar bagaimana, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup lah intinya. Iya. Walaupun tadi masih agak demam, tapi sekarang alhamdulillah sudah agak baikan. Sisa suara ini sama hidung masih kadang tersumbat gara-gara pilek kan. Tapi insya Allah stabil lah. Siap. Untuk kita diskusi pada malam hari ini. Siap. Ya, ya kita tahu bersama kalau Kakanda Fatir setelah demisioner kemudian dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin dan juga telah menjadi alumni dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ya kalau saya sendiri, Kak, saya ikuti di media sosial, kayaknya sekarang sudah pindah domisili nih kayaknya nih, Kak. Iya, Jakarta kalau tidak salah. Ya, kesibukannya sekarang di Jakarta lagi apa ini, Kak, sebenarnya? Nah, sekarang alhamdulillah sudah keterima kerja di salah satu BUMN lah. Oh, iya. Yang bergerak di bidang konstruksi atau biasa kita sebutnya dengan BUMN karya. Jadi kalau ada BUMN yang ada karya-karyanya, disitulah saya salah satunya bekerja. Ini bisa disebutkan, Kak, ada BUMN apa ini kalau bisa? PT Nindya Karya namanya. Nah, tapi mungkin yang agak familiar di kalian mungkin kayak Waskita kali ya, Wika, Adikarya, PP. Nah, itu satu rumpun semua tergabung dalam BUMN Karya. Jadi kalau ada pembangunan jembatan, pembangunan bendungan, jalan, gedung, sekolah, nah itu yang tangani kita biasanya konstruksi. Nah, termasuk nih yang isu yang lagi viral kan soal IKN. Ya mau nggak mau secara profesionalitas kami yang termasuk punya andil besar lah, karena bakalan ada pembangunan besar-besaran ya. Walaupun di kalangan mahasiswa pasti penolakannya ada pro kontra itu besar juga, tapi apa boleh buat lah. Gimana lagi kita berada dalam lingkup profesionalitas ya, mau nggak mau kita harus mengikuti perintah negara. Tapi sekalipun seperti ini saya masih sering lah tuh kritik-kritik dikit-dikit lah. Ya, jadi gampang kena oleh kapasitas ya, tidak tertekan. Siap. Betul, dengan kondisi atau status kerja kita juga tidak boleh berhenti mengedukasi masyarakat dengan pengetahuan yang kita miliki. Siap. Tapi tidak jadi komisioner, jadi karena saya lihat di postingan terakhir IG-nya ini Bismillah komisioner. Siap diaminkan. Diaminkan kan baru Bismillah, kecuali kalau Alhamdulillah ya, terjadi. Gitu Ji, sederhananya itu caption. Siap. Ya kalau membahas tentang Kakanda Fatir ini, kita tidak bisa lepas dari ya track record-nya sebagai seorang ketua BEM. Nah, masuk kepada pembahasan pertama ini, Kak. Sebelum masuk kepada proses pengkaderan, sebagai seorang ketua BEMU pada masanya, kita tahu kalau banyak teman-teman mahasiswa ini yang masih kurang mengerti atau kurang paham mengenai bagaimana pembagian peran antara BEM universitas dan BEM fakultas ini, Kak. Karena kan berbeda secara struktur kelembagaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak, terkait tentang pembagian perannya. Oke. Jadi saya bahkan bukan cuma menyinggung soal BEM fakultas dan BEM universitas ya. Bahkan kalau bisa kita coba tarik lebih ke bawah lagi, ada yang namanya himpunan ya. Jadi
kita coba belajar mulai di level himpunan, BEM fakultas, sampai dengan BEM universitas. Nah, soal representatif pasti berbeda semua ketiga-tiganya. Kalau himpunan, dia berarti mewakili mahasiswa di jurusannya. Misalnya saya nih dari teknik industri. Alhamdulillah ada himpunan namanya Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Jadi segala keterlibatan yang menyangkut soal keterwakilan mahasiswa di jurusan industri, itu himpunan lah yang punya kapasitas, yang punya peran. Dan begitupun dengan fakultas. Kalau fakultas ya berarti ketua mahasiswa di fakultas itu yang mewakili. Terlepas dia dari jurusan mana, itu dicabut dulu statusnya di jurusan, ditarik ke BEM fakultas. Ya, posisinya Anda di situ mewakili mahasiswa fakultas. Ya, jadi tidak boleh ada diskriminasi dan memperlihatkan identitas jurusannya karena sudah dikukuhkan, ya, sudah diamanatkan mewakili mahasiswa fakultas, misalnya fakultas hukum atau fakultas teknik. Nah, begitupun dengan universitas. Nah, kalau universitas ini dia cakupan keterwakilannya tentu jauh lebih luas. Karena selain dia bisa mewakili di lingkup internalnya, mahasiswa misalkan dia mau pertemuan di fakultas, ya ketua BEM universitas silahkan datang ke sana. Mau datang ke jurusan ya silahkan datang ke sana. Tapi statusnya Anda ya lepas status jurusannya Anda dari jurusan apa, lepas statusnya Anda dari fakultas apa, ya Anda mewakili mahasiswa universitas yang puluhan ribu orangnya. Itu secara keterwakilan, ya kan? Kemudian secara ranah kerja kita sebutnya. Secara ranah kerja, program-program yang dihasilkan dari ketiga level kepemimpinan ini itu juga pasti bakalan berbeda-beda. Di tingkat himpunan, kalau dihukumkan mungkin yang dominan setelah di bawahnya BEM fakultas kan UKM lah ya. Iya Kak, betul. UKM nih, himpunan mungkin saya kurang tahu apakah ada atau tidak. Kalaupun ada, mohon maaf, saya selama menjabat kurang kelihatan keaktifannya lah. Kalaupun misalnya ada himpunannya ya. Karena yang paling aktif kan saya lihat kalau di hukum tuh UKM, Kolab sama BEM fakultasnya. Nah, saya coba ambil percontohan yang lebih struktural lah, misalkan di teman-teman di teknik. Nah, himpunan itu karena dia dihuni oleh mahasiswa dari satu jurusan itu, berarti dalam membuat atau dalam membentuk sebuah program kerja itu harus berdasar keilmuannya, ya. Karena dia terikat dengan lingkaran yang sesama jurusannya. Jadi kalau saya teknik industri berarti dalam membuat sebuah program kerja itu based on keilmuannya itu. Jadi karena keilmuannya industri ya saya bikin program-program yang berkaitan dengan keilmuannya saya. Karena ujung-ujungnya ketika program ini dijalankan, yang merasakan kembali adalah mahasiswa di jurusan itu sendiri. Dominannya pasti bakalan ke sana. Kalaupun ada sisi eksternal yang mau disentuh, ya paling bagusnya bagusnya kalau saya adalah dengan tetap memprioritaskan program-program yang berbau keilmuan, tapi dengan melibatkan mahasiswa di seluruh Indonesia misalkan, tapi dengan jurusan yang sama. Misalnya kita mau bikin sebuah kegiatan nasional nih, ya kita kompetisikan bukan cuma teknik industri di Unhas, tapi teknik industri di ITB, teknik industri di UI, teknik industri di UGM. Undanglah mereka, bikin kompetisi itu, kita selenggarakan, kita kompetisikan. Nah, seperti itu arahnya. Jadi, karena dia basicnya memanage atau mengorganisir mahasiswa yang sama jurusannya, berarti sama keilmuannya, sehingga program kerjanya pun itu berdasarkan daripada keilmuannya. Nah, itu himpunan. Naik lagi ke level fakultas. Di level fakultas ada banyak keilmuan otomatis. Ya, karena yang dikelola masanya bukan cuma satu jurusan, bukan cuma satu keilmuan. Tapi ada banyak keilmuan yang dihimpun di level fakultas. Ini maaf ya kalau agak gerak-gerak ini kamera karena saya on cam-nya di atas kasur, baru kasur ini agak. Oke. Nah, itu di BEM fakultas, dia menghimpun banyak keilmuan sehingga dalam membentuk sebuah program
itu bisa membuat satu program yang bisa menjahit seluruh keilmuan yang dia bawahi. Nah, misalnya kayak saya sebelum menjabat Ketua BEM Universitas kan alhamdulillah pernah diberi amanah menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas dulu. Nah, jadi kita punya program nih, misalkan kita mengabdi di sebuah desa, nah yang memang jauh dari kata layak, jalan masih rusak, listrik masih kadang-kadang nyala gitu kan, sip-sip lah, ganti-gantian wilayahnya nyala siang, malamnya mati, pindah lagi ke tempat lain, ya ganti-gantian lah. Nah, karena bicara soal kelistrikan, ya berarti kalau kami di teknik yang paling relate keilmuannya ya teman-teman elektro. Ya, betul-betul. Nah, soal jaringan misalnya, teman-teman informatika. Ya kan? Yang berkaitan dengan pembangunan, ya ada teknik sipil. Ya kan? Yang berkaitan dengan soal penataan lingkungan, pengelolaan lingkungan, bersih apa dan segala macamnya, kita bisa coba panggil teman-teman teknik lingkungan, ya kan? Berbicara soal desain, kita punya arsitektur, kita punya PWK, ya kan? Berbicara soal alam, kita bisa panggil teman-teman geologi, kita bisa panggil teman-teman tambang, ya kan? Kemudian kalau misalnya desanya nih dekat di daerah perairan, dekat di daerah pantai atau di pulau, kita punya teman-teman kelautan, teman-teman perkapalan, ya itu bisa coba collab dalam membuat sebuah program yang bisa mengakomodir ya seluruh keilmuan yang berada di bawah naungannya Fakultas Teknik. Nah, artinya program BEM Fakultas itu laksanakan harus bisa menaungi seluruh basis keilmuan yang ada. Dan kemudian nantinya akan dalam penerapannya disesuaikan lagi dengan program yang dilaksanakan. Betul. Jadi tetap ada irisannya dengan persoalan keilmuan. Walaupun sudah naik ke level fakultas. Ya kan? Nah, tapi di sisi lain, di level fakultas, itu jangan terlalu memfokuskan programnya karena keilmuan. Karena pada dasarnya itu sudah di take over sama himpunan. Betul. Karena kalau dominan juga keilmuan di level BEM fakultas, maka itu akan bersinggungan. Bakal sulit membagi fokus mahasiswa yang ingin tertarik berorganisasi yang bukan cuma di level himpunan tapi juga level fakultas. Karena toh kalau misalnya sama Ji, ya kan? Kalau toh misalnya sama Ji, ngapain saya harus melanjutkan karir organisasi saya sampai ke level fakultas? Ya, kan logika berpikirnya kan kayak gitu. Ya, betul. Sehingga dalam memberikan sebuah penawaran itu harus berbeda supaya ketertarikannya orang pun juga bisa dia bedakan. Oke ya, paham lah sampai di sini. Nah, cuman di BEM fakultas karena tadi agak sedikit beririsan dengan masalah keilmuan, nah idealnya juga di BEM fakultas itu juga berpikir pengaderan. Ya, berpikir bagaimana membentuk, mengonsep sebelum menjalankan ya. Kita konsepkan kira-kira bagaimana sih kita membentuk nih kader. Nah, oke lah, anak teknik misalnya atau anak hukum lah. Anak hukum nih idealnya kita bentuk seperti apa sih? Mental-mental seperti apa sih yang kita butuhkan sebagai seorang anak hukum? Berarti kalau anak hukum nih sederhananya dia harus tegas. Ya kan? Nah, kalau tegas, kira-kira didikannya harus seperti apa? Ya jangan takut kalau dibentak. Jangan menghindar kalau dicaci. Baru dikritik sedikit, ciut nih, menangis nih. Ya, betul. Ya kan? Mengadu, melapor sama orang tua, melapor sama dosen. Yang selalu ditangkap, kasarnya doang kadang. Mahasiswa tuh yang manja kan. Tapi dia tidak melihat sisi positifnya. Kenapa kemudian model demikian kita bentuk itu sebenarnya untuk bagaimana membentuk mahasiswa itu sesuai dengan bagaimana harusnya mahasiswa hukum itu. Jadi tegas, dia harus tegas orangnya. Kemudian apalagi kira-kira yang identik dengan karakter mahasiswa hukum. Ya dia harus adil, pasti ya, dia harus adil. Nah kira-kira konsep pengadilan yang harus dibuat bagaimana di teknisnya di lapangan, ya bikin saja misalnya sederhananya mungkin FGD dulu lah. Kita bicara FGD dulu,
kasih case, misalkan ada salah satu korban, dia ini korban dia ini membunuh, tapi membunuh demi membela diri misalnya. Dia dibegal, dia sebenarnya dibegal, tapi pada saat ketemu si tukang begalnya ini bertarung, yang mati justru begalnya. Nah, kira-kira apa pendapatnya, apa tanggapannya si pihak yang ingin membela si nggak tahu dia pelaku atau korban. Nah, dalam penentuan itu pun juga harus dipikir-pikir juga pasti kan, siapa yang korban sebenarnya, siapa yang pelaku. Ya coba pancing lewat aturannya apa, atau misalkan terlepas daripada aturan dulu nih, kita bicara secara konstruk sosialnya, tanggapannya seperti apa kalau ada kasus seperti itu. Nah, jadi anak hukum ini, walaupun anak hukum ya harus berpikir sosial terlebih dahulu juga, karena walaupun kita berada di negara hukum, tapi tidak semua orang itu bakalan cepat mengerti soal hukum ketika kita ngomong. Kadangkala kita harus kasih case yang sifatnya sosial dulu, agar supaya bisa diterima secara nyaman oleh publik secara umum, apalagi orang-orang yang mungkin, mohon maaf, kurang pendidikannya gitu. Sehingga dalam berdiskusi dia tidak mau dulu pasal ini, Anda melanggar pasal ini, udah clear lah kalau kayak gitu. Itu kan kurang bisa diajak bersosialisasi kalau seperti itu, walaupun ada aturannya, ya kan. Saya kira teman-teman bisa memahami lah makna daripada itu semua. Nah, jadi kurang lebih itu kita harus melihat kebutuhannya seperti apa, agar supaya kita bisa mengkonsepkan dan merencanakan apa-apa saja kira-kira program yang bakal kita laksanakan. Nah, itu BEM fakultas. BEM universitas, jadi tadi BEM fakultas saya ulang, dia kalau berpikir keilmuan, mengkonsepkan keilmuan, masih ada arsirannya, masih bisa kita libatkan, tapi jangan terlalu dominan. Karena kalau dominan, seperti yang tadi saya katakan di awal, itu akan bersinggungan sama himpunan, sehingga ranahnya himpunan ini keambil gara-gara fakultas terlalu fokus dengan program keilmuan. Itu satu. Kemudian yang kedua, pengadarannya. Oke. Nah, lanjut lagi di level BEM universitas. Nah, kalau BEM universitas ini bicara soal keilmuan, jangan lagi. Justru lebih ketinggalan lagi kalau bicara keilmuan. Bukan berarti bahwa ada banyak fakultas ini. Karena ada banyak fakultas berarti banyak keilmuan. Tapi kan di fakultas itu pecah lagi keilmuannya. Jadi terlalu sebenarnya sih bisa, cuman sebaiknya agar supaya proporsional, BEM universitas jangan lagi mengarahkan fokus programnya ke sana. Nah, lantas apa yang harus difikirkan di BEM universitas? Ya, kalau saya, ya tanggapannya ini juga yang sudah sering saya diskusikan sama teman-teman di Jawa kebanyakan. Kalau di fakultas, tadi ranahnya, kalau himpunan kan keilmuan nih secara garis besarnya. Di fakultas lebih ke mungkin sosial kemasyarakatannya lah ya. Sosial kemasyarakatannya, gimana kita mengabdi di lapangan. Nah, kalau di BEM universitas, dia lebih ke sosial politiknya. Jadi mulai pengawalan isu, ya, tanggapan dia terkait kebijakan rektor, kebijakan menteri, kebijakan presiden, dan segala kebijakan-kebijakan lain yang dinilai kontradiktif, yang dinilai kontroversi, ini silahkan dibahas di ranah BEM universitas. Jadi dia nggak berpikir soal keilmuan lagi, itu terlalu jauh dia ikut campuri ranahnya struktural yang ada di bawah-bawahnya. Tapi yang harus difikirkan di BEM universitas adalah bagaimana mengkaji isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, kemudian mengajak teman-teman yang memang paham akan hal itu. Pasti yang paling sering dilibatkan adalah ya teman-teman hukum. Karena dalam membuat sebuah kajian pasti kita tidak terlepas dari yang namanya hukum, gitu kan? Ya, betul. Kemudian kalau soal undang-undang minerbal apa segala macam kemarin itu ya silahkan, bukan cuma teman-teman hukum yang libatkan juga keilmuan yang bersangkutan sama itu. Ya, betul. Sehingga
pandangan yang muncul bukan cuma berdasarkan aturan-aturan saja, tapi ada juga yang menyangkut soal kondisi di lapangan. Kenapa kemudian ini harus ditolak? Kenapa bagian ini nggak apa-apa kalau diterima? Nah, gitu kan. Nah, yang harus difikirkan tadi kan BEM fakultas nih fokusnya pengadaran. Di BEM universitas nggak usah lagi fokus pengadaran. Jadi nggak usah lagi bikin pengadaran tingkat universitas. Itu terlalu mengikut campuri yang bukan ranahnya. Kalaupun mau bikin saja sebuah kegiatan yang sifatnya seremonial saja. Itu seremonial sebagai wujud sebagai wujud simbol persatuan mereka. Misal, satu contoh mungkin Kak terkait kegiatan. Contoh, kan selama ini yang kita tahu kan inaugurasi cuma di himpunan sama fakultas ya, dan kebanyakan kan di fakultas. Di universitas silahkan bikin juga inaugurasi tingkat universitas. Cuman kan kebanyakan inaugurasi yang kita tahu kan tidak begitu padat prosesinya. Paling mereka cuma fokus gimana caranya membuat kegiatan ini supaya berjalan lancar. Sisi pengadarannya ada atau tidak? Ya pasti ada. Ya pasti ada. Gimana cari dana? Itu kan sudah di kader Anda. Ya gimana menyediakan perlengkapan? Itu kan sudah di kader juga. Gimana menyusun undangan? Gimana mengantar undangan? Itu proses pengadaran secara tidak sadar sebenarnya. Gimana berbicara di depan publik? Bicara negosiasi, lobby, sponsor apa segala macam, itu sudah ada proses kaderisasinya. Cuman kebanyakan orang setelah inaugurasi udah selesai gitu aja, sehingga kesan seremonialnya yang lebih condong kelihatan ketimbang prosesinya yang berjalan sampai misalkan kalau di UU kan ada PMH 1 lagi, ada PMH 2, ada PMH 3. Itu kan dikonsep agar supaya membentuk kader-kader yang memang sesuai kebutuhan mahasiswa itu. Nah, jadi itu yang harus difikirkan sama teman-teman kalau sudah di BEM universitas. Jadi soal pengadaran nggak usah lagi dipikir, kasih saja BEM fakultas. Yang penting ketika BEM universitas butuh mahasiswa dari berbagai fakultas, ini satu kali klik dia. AB, kita butuh ini anak hukum, 10 orang. Atau BEM fakultas nggak usah lagi banyak budgetnya. Langsung saja, oke, siap, kita kerahkan masa ke sana. Saya butuh teknik 20 karena banyak masanya. Ya sudah langsung. Jangan lagi sangkutkan dengan pandangan politik yang berbeda-beda. Gitu. Saya beda ini Kak deh. Nggak suka itu ketua BEM universitasnya karena ini. Ini terlepas dulu dari kasusnya ini di UNAS ya. Saya kan tahu juga bagaimana perkembangannya di sana. Tapi tarikannya jangan sampai ke sana. Nanti di belakang. Nah, kita terlepas dari itu semua dulu. Kita ini bicara idealnya, ya kan? Bagaimana BEM universitas, bagaimana BEM fakultas, dan bagaimana itu himpunan. Jadi ketika ada isu soal BBM, sudah BEM universitas satu kali umumkan, ayo kita konsolidasi perwakilan tiap fakultas silahkan. Kerahkan masa sebanyak-banyaknya karena kita bakalan long march dari pintu 1 ke kantor DPR. Berarti kita butuh banyak masa agar supaya jalan diperintis itu sampai di flyover itu merah gara-gara alma mater merah. Betul. Oke, itu dulu mungkin silahkan ditanggapi. Jadi yang saya catat tadi mengenai pembagian peran BEM itu ada pada tataran sosial politik. Jadi BEM sudah ada urusan terkait proses pengadaran dan proses lain yang menjadi tanggung jawab dari BEM fakultas dan himpunan mahasiswa jurusan. Kalau BEM fakultas tadi dia ada pada ranah sosial kemasyarakatan. Jadi dia kembali disesuaikan kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan disiplin keilmuannya yang nantinya akan memberikan pengabdian yang nyata kepada masyarakat. Begitu pula dengan di himpunan mahasiswa jurusan akan fokus kepada disiplin ilmu masing-masing. Nah,